Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih lancar ya puasanya? Semoga puasanya dilancarkan ya sampai nanti akhir Ramadan ya. Masih semangat kan? Oke, hari ini kita masih akan belajar tentang PPKN. Nah, kita sudah masuk di PPKN. Kita sudah masuk di tema 8 subtema 2. Nah, kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang aturan menghemat air. Nah, kita simak baik-baik ya. Dan kita mulai belajarnya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah untuk yang pertama Ustazah Dwi akan memberikan penjelasan pada halaman 63 sampai 64. Nah, di situ ada sebuah cerita. Nah, hari telah siang, matahari bersinar terik. Terik itu artinya panas. Nah, saatnya pulang untuk beristirahat, Siti tiba di rumah. Nah, Siti mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Pada musim kemarau, hujan tidak turun, persediaan air bersih semakin sedikit. Saat di rumah, Siti berhemat air bersih. Nah, bagaimana cara Siti berhemat? Yuk kita lihat bagaimana cara Siti menghemat air di rumahnya. Nah, yuk. Nih, yang pertama adalah masih di halaman 64 ya. Nah, apa yang dilakukan Siti? Nih, yang pertama, Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Nah, kalau ayah atau ibu kalian itu sedang memasak nasi, nah bekas air cucian berasnya itu jangan langsung dibuang, bisa kita simpan, letakkan di ember, kemudian airnya kita gunakan untuk menyiram tanaman yang ada di rumah kita. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat. Supaya apa? Supaya tidak ada air yang menetes dan terbuang sia-sia. Pinter. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan Siti? Ya, Siti menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos itu apa? Kompos itu adalah sejenis pupuk yang nanti bisa menyimpan air lebih lama. Ini fungsinya, kompos ini akan menyimpan air lebih lama. Jadi tanaman itu tidak cepat layu atau kering karena masih ada tanaman yang tersimpan begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah mematikan keran saat menyabuni piring. Nah, ketika kalian mencuci piring, membantu ibu mencuci piring, sabuni dulu piringnya, matikan kerannya, nanti kalau sudah mau dibilas baru dinyalakan lagi. Nah, itu ya yang dilakukan Siti. Ada 4 cara Siti untuk menghemat air di rumahnya. Nah, bagaimana yang kamu lakukan untuk menghemat air bersih di rumah? Nah, bisa kalian lakukan kegiatan di rumah ini ya untuk menghemat air ya, seperti yang dilakukan Siti ya. Oke, kita lanjut berikutnya di halaman. Ya, kita akan lanjut di halaman 80. Nah, Beni sudah selesai menceritakan kegiatannya. Nah, sekarang kita akan menyimak ceritanya Udin. Nah, Udin juga akan menyampaikan bagaimana aturan penggunaan air bersih yang ada di rumahnya Udin. Nah, ini ya. Nih, teman-teman dengarkan dengan tenang ya. Inilah aturan di rumahku untuk menghemat air bersih. Kita simak ya aturannya. Nah, masih di halaman 80. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya aturan penggunaan air bersih di rumah Udin. Nah, kalau di bukumu di rumah Beni sebenarnya itu adalah di rumah Udin. Ustazah tutupi, benar kan ya, pakai yang baru. Nah, yang pertama adalah matikan keran jika sudah selesai digunakan. Nah, ini matikan keran jika sudah selesai digunakan, sama seperti yang dilakukan Siti tadi. Kemudian yang kedua, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Nah, jadi Udin hanya melakukan 2 kali saja ya menyiram tanamannya, atau kalau misalkan kalian terbiasa cuma 1 kali, sore hari aja atau pagi hari aja,
nggak apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Biasanya kalau rumah kalian itu berada di dekat jalan, nah kalau siang-siang di musim kemarau itu kan banyak sekali debu ya, apalagi ramai jalannya. Nah ini akan banyak debu yang berterbangan. Nah biar nggak banyak debu, kita siram. Nah menyiramnya pakai bekas cucian baju, air bekas cucian baju tadi dipakai untuk menyiram jalan supaya debunya agak berkurang. Nah kemudian yang keempat, saat menyabuni piring matikan dahulu keran air. Jika akan memilas baru keran dinyalakan. Nah ini juga sama seperti yang dilakukan Siti tadi. Nah ini juga dilakukan oleh Udin untuk menghemat air di rumahnya. Bisa ya kalian menghemat air ya, supaya tidak boros terbuang sia-sia airnya. Oke. Nah, selanjutnya, nah, pada halaman 101 kita akan berdiskusi. Nah, kita akan berdiskusi bersama Benny dan teman-temannya. Nah, waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di sekolah? Nah, kita bisa yaitu tadi mematikan keran jika tidak digunakan, cuci tangan seperlunya. Nah, itu ya. Nah, oke, kemudian pada halaman 101, nah ini Udin dan teman-temannya juga sedang berdiskusi tentang apa? Mereka berdiskusi tentang bagaimana cara menghemat airnya. Nah, nih Udin berkata, setelah digunakan tutup keran dengan rapat. Nah, jika keran bocor segera ganti, kata Siti. Loh, kenapa kok harus diganti? Kata Dayu. Nah, supaya tidak terbuang airnya. Nah, ini si Edo. Nah, itu nih ya beberapa contoh diskusi tentang menghemat air. Nah, kamu sudah menemukan kan bagaimana cara Udin dan teman-temannya menghemat air? Nah, ini yang pertama ini, setelah digunakan tutup keran dengan rapat. Kemudian yang kedua, kalau kerannya bocor segera diganti. Nah, ini adalah cara menghemat air supaya kalau nggak diganti bocor terus nanti airnya terbuang sia-sia. Begitu kata si Edo. Nah, ini ya cara menghematnya ada dua ini kalau di sekolah. Nah, sudah bisa ya menghemat cara menghemat air. Nah, begitu. Oke. Nah, selanjutnya tugas luringnya silahkan dikerjakan ya. Puasa-puasa ini cuman Ustazah kasih 3 soal saja ini, silahkan disebutkan apa yang mereka lakukan. Kemudian yang nomor 2 bisa lihat di buku paket halaman 101 apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya untuk menghemat air. Kemudian yang ketiga, kamu buat aturan menghemat air di rumahmu. Jadi tuliskan di sini, boleh 3, boleh 4, boleh 5 ya, paling sedikit 3 ya. Aturannya ya. Kalau aturan cuma 1 ya boleh sih, tidak apa-apa, tapi paling enggak sebutkan 3 ya gitu untuk menghemat air di rumahmu. Oke, silahkan dikerjakan dengan teliti, penuh semangat supaya kalian juga mendapatkan nilai yang bagus. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari Ustazah tentang bagaimana cara menghemat air di rumah, di sekolah, dan di sekitar kita. Terima kasih banyak sudah menyimak video Ustazah kali ini. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.